Nah, setelah kita belajar nih jurnal eliminasi untuk obligasi yang pertama dan yang kedua, yakni terkait dengan constructive retirement bonds untuk yang prinsipal dan constructive retirement bonds untuk yang bagian interest. Nah, sekarang kita bakal mengetahui nih pengaruh dari masing-masing jurnal eliminasi tersebut ke income from S dan juga NCI expense. Kita mulai dari income from S dulu. Jadi jurnal normal income from S kan seperti ini ya. Income from S itu apa sih? Income from S itu merupakan bagian dari net income S yang dibagikan untuk P. Jadi jatah P dari net income S itu sendiri. Nah, untuk pengaruh jurnal eliminasi terhadap income from S ini, itu ada dua pengaruh. Yang pertama pengaruh dari gain atau loss on CRB, dan yang kedua adalah pengaruh dari interestnya, baik interest expense maupun interest revenue. Nah, gain atau loss on CRB ini akan mengikuti kaidah saldo normal. Jadi gainnya itu akan menambah, lossnya akan berkurang. Saldo normal gain kan di kredit, jadi dia akan menambah net income. Sementara saldo normal loss kan ada di debit, jadi dia akan mengurangi. Nah, gain atau loss ini hanya akan diakui ketika tahun berjalan kan. Oleh karena itu, demikian halnya juga dengan pengaruhnya ke income from S. Dia hanya akan berpengaruh ketika transaksinya itu sejalan dengan tahun eliminasinya. Jadi di tahun yang sama antara eliminasi dan juga transaksi obligasi. Sementara itu, yang interest expense dan interest revenue ini mengikuti kaidah eliminasi. Jadi kebalikannya, berkebalikan dengan saldo normal. Kalau interest expense itu saldo normalnya di debit, maka eliminasinya kan berarti di kredit. Nah, karena eliminasinya di kredit, maka dia akan menambah net income S. Nah, sementara yang interest revenue kebalikannya. Karena saldo normal interest revenue di kredit dan saldo eliminasinya di debit, maka dia akan mengurangi net income S, kayak gitu ya. Nah, untuk yang interest expense dan interest revenue ini berlaku sepanjang tahun, baik tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Seperti itu perbedaan antara pengaruh gain or loss dan juga pengaruh interest ke net income S. Nah, untuk langkah menghitungnya masih sama seperti video sebelumnya, yakni kita pisahin dulu nih, mana yang downstream, mana yang upstream. Nah, udah kita pisahin transaksi downstream upstream, kita jumlahin nih masing-masing transaksinya. Transaksi downstream kita jumlahin, transaksi upstream kita jumlahin. Habis itu khusus yang upstream kita kali persentase kepemilikan, baru kita bisa jumlahin dua-duanya. Jadi yang downstream ini jumlahan 100%, sedangkan yang upstream ini penjumlahan setelah dikali dengan persentase kepemilikan. Nah, sekarang gimana untuk yang NCI expense nih? Kan jurnal normal NCI expense seperti ini ya. Nah, NCI expense itu apa? Kalau yang income from S itu bagian dari net income S untuk P. Nah, berarti kalau NCI expense ini lawannya, bagian net income S untuk yang selain P. Jadi untuk yang non P. Nah, faktor yang mempengaruhinya masih sama, gain atau loss ini untuk yang tahun berjalan aja, dan interest expense maupun interest revenue ini untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Nah, angka menghitungnya ini kita pertama itu pisahin dulu mana yang downstream, mana yang upstream. Karena NCI expense ini untuk yang selain P, jadi dia nggak perlu menghitung yang downstream. Jadi kita cukup jumlahin yang upstream saja. Nah, habis kita jumlahin yang upstream saja, baru yang upstream ini kita kali dengan persentase minoritas. Itulah yang akan menjadi NCI expense. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pengaruh dari intercompany transaction obligasi kepada income from S dan juga NCI expense.